Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kami akan podcast tentang makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Engkau terus memimpin hidup kami, memimpin dan menuntun supaya kami tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus menyelamatkan kami detik demi detik sampai kedatangan Tuhan. Menyelamatkan kami Tuhan dari segala roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, saya tenung, kembali guna-guna, roh malaikat maut, roh segala penyakit apapun, termasuk COVID-19 varian apapun, dipatahkan kuasanya dengan darah balas Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah yang hidup diberikan kepada kami, setiap detik kami terus dipenuhi Roh Kudus, kami dikaruniai kuasa yang maha dahsyat, maha ajaib dari Roh Kudus, sehingga kami bisa mengadakan tanda-tanda dan mukjizat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sampai kedatangan Tuhan kami diberikan kuasa, dan kami juga diberikan napas Allah yang hidup, dan kami diberikan juga roh pertobatan yang memimpin kami ke dalam kekekalan, ke dalam hidup. Terima kasih Bapa, berarti kami Allah Roh Kudus, dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dapat menyampaikan isi hatimu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Ya. Kemarin kita sudah bahas makna dari perjamuan kudus yang kita ambil dari Yohanes 6 ayat 54. Ya, mari kita baca lagi. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya, beberapa waktu yang lalu kita pernah membawakan tentang hidup yang kekal, ya. Itu meliputi kehidupan kita, tubuh jasmani kita, dari jumlah kaki, sel-sel tubuh kita hidup kekal, jiwa kita juga hidup kekal bersukacita, dan roh kita juga hidup kekal bersukacita. Ya. Dan kita diselamatkan oleh Tuhan kekekalan itu dan tidak mengalami hukuman kekal. Ya. Kita sekarang bahas tentang dibangkitkan pada akhir zaman. Coba istri saya baca lagi ya. Saya baca sekali lagi Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Jadi di sini ada janji Tuhan, Tuhan akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Akhir zaman itu bicara kedatangan Tuhan. Apalagi kita sudah di ujung akhir zaman. Dibangkitkan itu bukan berarti kita sudah mati aja, ya, yang sudah mati dalam Kristus. Kita yang masih hidup itu, kita dibangkitkan artinya terangkat seperti Henok. Ya. Dan ini peristiwa ini kita harus memahami, ya. Jangan sampai gagal paham. Kalau dibangkitkan berarti kita harus mengalami kematian dulu dong. Itu yang mati dalam Kristus. Kita yang hidup ini yang sudah di ujung akhir zaman ini, yang sudah benar-benar kedatangan Tuhan sudah sangat amat teramat dekat. Kita yang masih hidup itu ada referensi firman Tuhan, ya. Coba dibuka di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ini membuktikan firman Tuhan Yohanes 6 ayat 54 ini benar-benar hidup pada korelasinya. Makanya kita kalau makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, itulah janji firman Tuhan, janji Tuhan kepada kita. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Coba dibaca. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ya. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi inilah janji Tuhan. Ketika dia memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, ketika kita makan yang diberikannya itu tubuhnya, dagingnya sendiri, darahnya sendiri, dia berjanji, ini janji Tuhan selalu ya dan amin, selalu tepati. Janji manusia yang bukan itu, selalu ya, selalu tidak ditepati. Sering tidak ditepati, ya, sering bohong. Tapi Tuhan selalu janji ini pasti tepati. Kalau kita makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, ya, kita akan fokus yang firman Tuhan dibangkitkan pada akhir zaman. Akhirnya kita akan meraih janji firman Tuhan ini, kita akan dibangkitkan, artinya mengalami terangkat ke surga, atau istilahnya rapture, harpazo, terangkat. Yang angkat siapa? Ya Tuhan melalui malaikat-malaikatnya. Jadi ini ketika penghulu-penghulu malaikat ini, ya, meniup sangkakalanya nafiri, itu kita akan dikumpulkan oleh malaikat-malaikatnya.
Makanya kita coba baca lagi referensinya ini sama juga di 1 Korintus 15 51 sampai 53. 1 Korintus 15 51 sampai 53. 1 Korintus 15 51 ayat 51 sampai 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah Amin. dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, itu dia. Dalam sekejap mata, artinya twinkle eye sting gitu ya. Kita langsung diubah, langsung kita terangkat ke surga oleh malaikat-malaikatnya yang membunyikan bunyi nafiri, bunyi sangkakala, bunyi shofar. Ya. Jadi benar-benar kita nih kalau makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus jangan dibilang lambang, ini ada kuasanya loh, ada kuasa janji Tuhan. Ya, jangan sekedar cuma seremonial, sakramen, rutinitas. Tapi ketika kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, kita makin lama makin intim sama Tuhan. Inilah bentuk hubungan intim dengan Tuhan. Makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Artinya tubuh kita itu bersatu dengan tubuh kita. Tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus, sorry. Tubuh Kristus itu bersatu dengan tubuh kita. Ya. Darah Kristus bersatu dengan darah kita. Ada kesatuan. Kesatuannya ada kesatuan firman dengan manusia. Kalau Tuhan Yesus firman menjadi manusia, ini ada kesatuan firman dengan manusia. Beda ya. Jangan ini dipelintir, dibalik gitu. Bukannya kita saya ulang ya. Firman itu menjadi manusia itu Yesus. Kalau kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, firman itu bersatu dengan manusia, yaitu kita. Karena kita harus perlu kesatuan firman. Dan firman itu ketika menjadi manusia, firman itu menjadi daging, sehingga kita hidup. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa ada orang-orang yang tidak dapat mati nanti pas kedatangan Tuhan memang. Ya, itulah doa kami di sini. Kita tidak dapat mati karena apa? Karena kita makan tubuh Kristus dan darah Kristus. Di ujung akhir zaman ini kita menantikan suara nafiri, suara trompet, suara shofar, ya, itu yang kita nantikan. Jadi yakinlah dan percayalah bahwa firman Tuhan ini hidup dan berkuasa. Kalau kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, ingat janji Tuhan. Kita akan terangkat, ya, ayat apa tadi 1 Tesalonika 4 ayat 17 dan 1 Korintus 15 ayat 53 menyongsong Tuhan di angkasa. Yang duluan diangkat adalah orang yang mati dalam Kristus. Kita yang masih hidup, kita bersama-sama dengan mereka yang mati dalam Kristus diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, dan kita selama-lamanya bersama-sama Tuhan. Pegang janji itu, janji kudus Tuhan. Kita ingat-ingat terus. Kalau kita ingat-ingat terus, ya, rapture, ingat firman ini, saya percaya, saya yakin bahwa Bapa kita tidak akan berlama-lama, akan mempercepat kedatangannya. Saya yakin tahun 2022 ini adalah waktunya rapture ya Tuhan. Saya tidak tahu kapan waktunya tepatnya, tapi saya yakin ketika anak-anak Tuhan meresponi firman ini dengan selalu mengingat Tuhan Yesus datang, mengimajinasi kita rapture, mengimajinasi kita rapture diangkat oleh Tuhan Yesus melalui makan berkatnya sebagai bapak pilihannya. Semuanya itu akan digenapi dan terjadi di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah. Haleluya. Amin. Dan satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur firman Tuhan telah bersatu dalam kami. Ada kesatuan kudus karena Allah sendiri Tuhan memberikan dagingnya, tubuhnya sendiri, memberikan darahnya untuk kami makan dan minum dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darahmu bukan lambang tapi kuasa yang maha dahsyat, maha ajaib. Karena di situ ada firman Tuhan yang hidup, yang bersatu dalam kami, dan firman itu menjadi daging, menjadi kami, dan kami mengenakan tubuh kemuliaan Tuhan. Walaupun kami masih hidup, kami sudah mengenakan tubuh kemuliaan Tuhan, tubuh kemuliaan karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu, saudaraku yang menyaksikan program ini. Biarlah mereka Tuhan mendapatkan rhema dari Roh Kudus, supaya apa yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui kami Tuhan, mereka benar-benar gembira dan melakukan firman Tuhan, makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus setiap hari. Bahkan mereka Tuhan Yesus mengabarkan kabar baik ini ke anak-anak Tuhan yang belum mengerti atau belum mengetahui. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekian. Amin.
Sekian podcast kami tentang perjamuan kudus. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Shalom.